Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah online GPPS Jemaat Palu. Sebelum mengikuti ibadah, perlu kami sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan hati untuk beribadah karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikutilah setiap acara dalam ibadah. Turut bernyanyi ketika puji-pujian, ikut membaca ayat ketika pengkhotbah menunjukkan ayat untuk dibaca, dan berdoa ketika diajak untuk berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, dilarang bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Untuk kolom live chat, dapat saudara ketik sebelum ibadah dimulai. Yang keempat, berpakaianlah dengan sopan dan duduklah dengan sopan. Demikianlah panduan ibadah secara online. Selamat beribadah dan menikmati lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Bersama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita mengagungkan dan menyembah Dia. Sebab hanya Dia Allah yang layak ditinggikan. Engkau Tuhan, ku sembah Kau selamanya. Tuhan, Engkau Tuhan, ku sembah Kau selamanya. Oh Tuhan, Engkau Tuhan, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau selamanya. Ini kerinduan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak untuk kami sembah. Hanya Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan. Hanya Engkau Allah yang layak untuk kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini Bapa, kami rindu untuk berbuat bakti bagi-Mu. Mari Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami saat pagi hari ini. Kiranya Engkau menjamah dan melawat setiap pribadi tanpa terkecuali. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dan segala rancangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, lewat apapun, dan dari manapun datangnya, yang coba-coba mengganggu ibadah kami saat pagi hari ini, sesuai dengan hak otoritas iman yang Kau berikan kepada kami. Kami berseru memanggil nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan patahkan, hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah sumber kekuatan bagi kita dan sumber segala-galanya dalam hidup kita.
tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kembali saja buat kita sekarang untuk boleh bangkit berdiri. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, haleluya. Sebelum kita lanjut memuji Tuhan, saat ini kita boleh saling berjabat tangan satu dengan yang lain. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, boleh keluar dari bangku yang ada, boleh ke kiri ke kanan, yang di muka boleh ke belakang, dan sebaliknya. Silahkan. Haleluya. Pagi hari ini kita sekali diberkati oleh Tuhan. Mari bersama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik. Yang terbaik hanya bagi Raja kita. Haleluya. Allah yang kita sembah, tiada Allah yang agung, tiada Allah yang mulia, tiada Allah yang ajaib. Dia Yesus Kristus Tuhan bagi kita. Mari bersama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan tuh rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak
Setiap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Kau adalah Raja mulia bagi kami. Kau Allah yang agung bagi kami. Kau adalah Allah yang dahsyat bagi kami. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya, silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, selamat datang seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, baik yang dalam ruangan ini maupun yang ada di luar, maupun yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur Tuhan memberikan lagi kepada kita kesempatan anugerah untuk kita beribadah. Puji Tuhan. Selamat datang juga bagi saudara yang baru pertama kali hadir. Jika ada, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyambut berulang tahun yang saya sebutkan namanya dan hadir, silahkan berdiri untuk kita doakan. Ya, mungkin saya baca agak panjang kan ada 20 orang. Ya, kurang lebih mungkin 25. Jadi boleh gantung belanga minggu ini ya. Nelson Yones, Nofrianto Mamahit, Peter Wahyudi Ngolipu, Arianus Pokau, Luciana Bane, John Latuba, Listia Sunarko, Novianti Baturante, Kevin Aditya, Bobby Ponombang, David Chandra, Funi Tanain, Novianti Margaret Kumolontan, Novani Lengkong, kemudian saya, kemudian Klin Noel Samidin, Nuraini Marumpu, Refli Ronda, satu, ya kira-kira 25 orang. Ya puji Tuhan, rupanya semua banyak yang lahir bulan Desember, November, akhir November dan Desember. Puji Tuhan, yang hadir silakan berdiri untuk kita doakan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa di sorga, terima kasih untuk tambahan usia yang Tuhan sudah karuniakan. Kiranya Tuhan dengan tambahan usia ini membawa semuanya semakin memahami makna kehidupan sebagai orang percaya. Engkau memberkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, dan pertumbuhan rohani mereka. Semuanya diberkati Tuhan dan dibuat berhasil segala yang dikerjakan. Pertolongan, perlindungan-Mu daripada segala yang jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Semua dihancurkan dan disingkirkan dari kehidupan mereka semuanya ini Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus menuntun
menuju seluruh rancangan Allah tergenapi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur berkat Allah turun atas setiap pribadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali saya jemput kita sekalian untuk boleh bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur memiliki Tuhan yang besar dalam hidup kami. Dan kami hanya berharap dan berserah kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita dan katakan, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
dapat disejajarkan dengan Engkau. Engkau lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah berhenti Engkau nyatakan dalam hidup kami. Sepanjang minggu yang telah kami lalui, Engkau boleh menyertai kami, memelihara kami, dan memberikan kemenangan iman bagi kami untuk hadir pada pagi ini. Dan kami telah mempersembahkan pujian, penyembahan, dan pengagungan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, hidup kami adalah penyembahan. Dimanapun kami berada, di dalam segala situasi keadaan apapun, kami mau tetap memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami menyediakan hati kami, hidup kami untuk menerima kebenaran-Mu. Berbicaralah kepada kami. Engkau yang mengetahui segala pergumulan kami, situasi keadaan hidup kami. Biarlah Tuhan Engkau terus memimpin kami, mengajar kami, menuntun kami agar kami terus berkemenangan. Agar kami terus berada di dalam kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, mengurapi hamba-Mu. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami melalui hamba-Mu. Pelindungan atas hamba-Mu. Hikmat ilahi, marifat daripada-Mu Tuhan atas hamba-Mu. Dan biarlah kami semuanya boleh menerima dengan kerendahan hati segala isi hati-Mu bagi kami. Segala bentuk rancangan si jahat yang mengganggu hati dan pikiran kami, mengacaukan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami halaukan, kami gagalkan semua rancangannya. Kami mohon pelindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita lanjut belajar firman Tuhan. Masih pada tema yang besar. Tema besarnya apa? Terungkapnya misteri kehidupan manusia. Dan minggu lalu apa? Minggu lalu apa? Sesudah mati mau kemana? Pergi mana? Ingat saja itu nyanyian, sudah itu topiknya kan? Nah, sekarang kita mau belajar pengadilan. Sesudah mati. Apa yang kita mau pelajari saat ini? Pengadilan sesudah mati. Ini juga dalam pemahaman banyak orang termasuk kalangan Kristen, macam-macam pengertian. Ya, jadi ada yang punya pemahaman bahwa ada api penyucian. Ya, mungkin dari salah satu ayat di Korintus itu, padahal tidak bicara tentang itu. Jadi nanti ada itu dalam kalangan kekristenan juga ada paham seperti itu. Jadi nanti dia jalan bagaimana kalau dia jatuh ya masuk di api, kalau tidak jatuh di jambatan ya tidak masuk di api. Ya, ada saja tidak tahu itu cerita-cerita yang bagaimana dijadikan doktrin. Ada juga yang punya paham kayak lambang apa ini? Ada instansi yang punya lambang begini. Apa? Pegadaian. Di sini ada yang di sana pegadaian, di sini apa? Kehakiman atau kejaksaan atau apa? Ya pokoknya ini adalah. Dan mereka ada juga pemahaman ini di kekristenan. Ada kan? Yaitu di sini perbuatan baik, di sini dosa. Jadi kalau perbuatan jahatnya lebih berat, masuk neraka. Kalau perbuatan baiknya lebih berat, masuk surga. Semua itu tidak ada di dalam Alkitab.
Sebab dosa tetap dosa. Ya. Dan menggagalkan semua kebenaran. Karena dosa ya dosa. Tidak ada lagi bilang dosa putih, dosa hitam, dosa hijau, dosa merah, dan lain sebagainya, tidak ada. Ya dosa ya dosa. Ya, jadi upah dosa adalah maut. Karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Nah, ini yang perlu. Jadi sekarang kita perlu, ini doktrinnya, jadi harus mutlak, harus diketahui. Ya, mutlak. Setiap orang Kristen atau orang percaya harus memahami ini kebenaran firman Allah tentang kehidupan sesudah kematian atau segala misteri apapun yang sesudah kematian yang diungkap oleh Alkitab. Nah, pengadilan sesudah mati itu ada dua. Yang satu pengadilan Kristus. Kursi pengadilan Kristus, yang satu tahta putih. Itu perlu kita tahu. Jadi ada dua pengadilan. Siapa yang diadili di pengadilan yang pertama itu atau pengadilan, kursi pengadilan Kristus, dan siapa yang diadili di kursi tahta putih tersebut. Itu yang akan pasti terjadi sesudah mati. Dan kapan itu terjadi? Peristiwa pengadilan Kristus dan kapan pengadilan tahta putih itu juga terjadi. Siapa yang diadili di tahta pengadilan Kristus dan siapa yang diadili di tahta putih. Itu semua perlu kita tahu sebagai orang percaya, karena ini doktrin iman Kristen. Ini Alkitab menulisnya seperti itu, dan ini bagian daripada doktrin tentang orang mati. Kemudian bagaimana proses yang terjadi dalam pengadilan Kristus dan bagaimana proses yang terjadi di pengadilan tahta putih. Kedua-duanya perlu kita tahu. Nah, ini cukup panjang kalau dijelaskan semua, jadi kita berfokus dulu kepada pengadilan Kristus. Ya, mari kita buka ayat firman Tuhan terlebih dahulu. Jadi yang kita mau pelajari sekarang ini adalah tahta ataupun pengadilan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 10. Silakan. 2, sudah dapat? 2, 3. Oke, baik. Ntar saya carikan yang di Roma, hampir sama, tetapi tetap perlu kita baca itu supaya ayatnya lengkap. Ntar. Roma 14 ayat 4. 14 ayat yang keempat. Ya. Sudah? Sudah dapat? Oke, baca 2, 3.
Ya. Demikian juga apa yang kita sudah baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 10 tadi. Kita setiap orang akan memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini baik atau jahat. Dan kita semua akan menghadap tahta pengadilan Allah. Nah, saudara, kita perlu memahami ini terlebih dahulu. Ya, bahwa di dalam pengadilan Kristus ini, ya, setiap kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus atau pengadilan Allah, dan dikatakan pula bahwa kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik atau jahat. Nah, kita perlu memahami di sini apa itu pengadilan Kristus. Untuk siapa? Dan siapa yang diadili di situ? Ini baru kata diadili. Jadi kalau kita sudah mempelajari dua pengadilan ini, maka kita akan semakin memahami luar biasa. Tuhan itu tidak semena-mena saja, tetapi punya dasar yang kuat sesuai dengan kebenaran firman Allah itu, sehingga kalau orang jahat untuk apa lagi diadili, sudah tahu jahat. Nah, tapi kita tahu bahwa tetap perlu dibuktikan hal tersebut sehingga penghukuman, penghakiman pun dilakukan terhadap yang seperti itu. Nah, baik, kita mulai akan mempelajari tentang kursi pengadilan Kristus. Kita tahu bahwa setiap orang yang sudah mati, ya, mereka yang sedang hidup ini, pada saat dia mati, kita sudah belajar kan minggu yang lalu, setiap manusia akan berada di alam maut atau di bumi yang paling bawah, yang namanya Hades. Kalau saya katakan Hades terbagi dua, nanti saudara salah tangkap lagi. Seolah-olah itu cuma kayak kamar atau kaplingan sana dengan kaplingan sini. Tapi yang jelas ini adalah tempat untuk menyimpan roh-roh orang mati, roh dan jiwa orang mati. Ya, di sini ditaruh. Nah, minggu yang lalu kita sudah memahami bahwa saat Yesus telah menggenapi akan tugasnya ataupun juga pengorbanannya di atas kayu salib, maka kita tahu bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab, penjahat yang ada di sisi Yesus berkata, ingatlah aku pada saat engkau masuk dalam kerajaan. Dan Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Oke. Saya ulangi sedikit ya, supaya saudara poin-poinnya yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, di Hades ini ada tempat untuk orang-orang yang sudah mati dan kemudian mereka di situ menderita. Itulah yang kita baca di dalam Lukas tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Nah, semuanya ditaruh di sini, tapi pada saat Yesus mati juga, ia membawa tawanan orang-orang di dalam Kristus ini, dibawa naik ke Firdaus. Jadi
Dikatakan di dalam Korintus dengan apa yang menjadi penglihatan daripada siapa? Paulus, ada di langit yang keberapa? Ketiga. Karena ketika bicara tentang surga, maka tidak lepas dari bicara tentang langit sesuai dengan bahasa aslinya. Pada saat Yesus masuk, mati, dikuburkan, dan bangkit, dan naik ke sorga, ia membawa semua tawanan. Kita sudah baca ayatnya, saya tidak ulangin lagi. Untuk masuk ke Firdaus. Jadi Firdaus tidak ada lagi di Hades, tapi Firdaus ada di sorga. Saudara harus kuasai ini ya. Jangan ragu-ragu. Amin. Apakah karena ada nomor sekian apa nih? Cawapres, kemudian saudara sudah takut? Amin. Ya. Ya kan? Nah. Karena berarti kalau saudara jawab amin berarti pendukung. Oke, ya, bisa tangkap ya? Jadi saya sudah ulangi sedikit supaya saudara ingat lagi. Jadi pada saat Tuhan saya ulangi sekali lagi ya. Semua orang mati dari saja perjanjian lama semuanya masuk ke Hades. Perjanjian masuk ke Hades. Pada saat Yesus mati, ia juga masuk ke dalam dan membawa tawanan ini untuk pindah ke surga. Makanya dikatakan hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi tidak ada lagi Firdaus di Hades. Tidak ada lagi orang percaya di dalam situ. Orang percaya ada di Firdaus. Dan Firdaus itu bagian dari surga. Jadi ketika ada orang percaya meninggal, saat itu juga dia dibawa ke Firdaus. Dia tidak ada di situ lagi. Dia tidak usah repot-repot dengan segala macam 40 malam. Seperti minggu lalu saya sudah jelaskan, 3 malam dia masih beridar-idar di dalam rumah. 7 malam dia sudah keluar dari rumah, dia sudah beridar-idar di sekitar rumah, berarti di lorong-lorong rumah, di teras. So tidak berani masuk. Nanti 40 baru pergi dia berangkat. Enggak. Tidak ada hubungan antara orang mati. Begitu mati ya sudah langsung dibawa. Kalau dia orang percaya. Oke. Tetapi apa mereka ini tetap akan menghadapi pengadilan Kristus. Saudara dan saya jadi masih ada urusan. Masih ada urusan. Jangan bilang dia so senang. Ya, so tidak ada urusan. Sudah mati ya sudah habis perkara. Tidak. Saudara dan saya sebagai orang percaya akan dibawa ke dalam pengadilan Kristus. Nah, apa ini pengadilan Kristus? Ya, pengadilan Kristus seperti yang sudah kita baca ini. Mungkin sebentar ayatnya kita pindah, saya jelaskan dulu ya. Pengadilan Kristus ini bukan untuk mengadili orang-orang percaya ataupun bukan untuk mengadili apakah orang ini masuk surga atau neraka, bukan. Orang-orang percaya orang-orang percaya yang meninggal, yang ada di Firdaus, bukan untuk berhadapan dan dihakimi dan diputuskan sorga atau neraka, bukan. Ya, mari kita baca dulu di dalam Ibrani pasal 9 ayat 27 supaya kita tahu di pengadilan mana kita diperhadapkan dengan pengadilan mana, dan di pengadilan mana
orang-orang yang tidak percaya itu diadili. Oke. Kita baca dulu Ibrani 9 ayat 27. Sudah? Baca 2, 3. Ya, kalau terjemahan lama mungkin lebih gamblang. Manusia tentu satu kali akan mati dan sesudah itu akan datang hukuman. Jadi siapapun manusia dia akan mati. Satu kali kelak dia akan mati, saudara dan saya. Semua manusia dan sesudah itu akan datang hukuman atau penghakiman. Oke? Ini bicara umum. Terus bagaimana? Bagaimana dengan orang percaya? Pengadilan mana yang akan dia hadapi sesudah mati? Pengadilan Kristus atau pengadilan tahta putih? Karena ini dua pengadilan yang berbeda dalam waktu yang sangat jauh bedanya. Ya, ini perlu kita ketahui. Nah, bukalah Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Perhatikan baik-baik PKS, jangan nanti serinya di PKS kocar-kacir. Karena saudara tidak menguasai materi, makanya pelan-pelan saja ya. Makanya saya tidak langsung menyelesaikan dua pengadilan, satu saja dulu. Ya, sudah dapat? Baca 2, 3. Ya, jadi orang-orang percaya tidak ada lagi, halo? Tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi hukuman. Orang-orang percaya mereka yang di dalam Kristus tidak ada penghukuman bagi apa? Bagi orang-orang percaya. Saudara dan saya tidak akan ada lagi penghukuman karena kita sudah menjadi percaya, kita sudah ditebus dari dosa, dosa kita sudah dihapuskan, dan kita sudah diberikan hidup yang kekal, keselamatan dalam Yesus Kristus. Tidak ada lagi penghukuman. Ya seharusnya saudara, mungkin apakah karena ada pasangan pakai nomor 1 atau nomor 2, nomor 3 sehingga jadi di gereja sekarang itu kata amin jadi semakin senyap. Iya. Karena begitu dia amin, aduh ini rupanya pendukung. Ya, kalau saudara ragu ganti saja dengan haleluya. Oke, ya. Jangan sampai hilang itu amin. Masa tidak ada lagi penghukuman dalam Kristus, semua sunyi senyap malam kudus? Belum, nanti Desember itu malam kudus. Ya, tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus, oke? Ya, mau amin tetap boleh, ya karena di gereja nih, bukan di kampanye. Kalau di kampanye saudara mungkin tak salah sebut, aduh, so ini kita pelawan, bukan, belum, ya itu, oke, ini ya, itu sudah jelas, sudah jelas. Jadi pengadilan apa sebenarnya? Di pengadilan Kristus atau pengadilan Kristus ini sebenarnya pengadilan apa? Nah, ini yang perlu kita tahu. Ya. Ini pengadilan kalau kita pelajari maka kita akan menemukan di situ bahwa ini adalah kalau di dalam bahasa aslinya atau Yunani ini disebut bema. Pengadilan di situ pakai kata bema. Apa artinya? Itu semacam suatu, ya kalau itu adalah area
area semacam area pertandingan, ya. Di situ bukan arena ya. Ya, di sana di zaman dulu, ya. Di arena tempat pertandingan itu, di situ ada kursi. Kursinya juri. Ya. Kemudian orang-orang yang bertanding di bema ini, yang menang akan diberikan mahkota. Ya, kalau saudara ada juga yang biasa bisa dilihat di film-film Romawi. Itu biasa mahkotanya terbuat dulu dari daun. Ya. Jadi mereka itu akan diberikan mahkota. Jadi kita perlu tahu nih ya, pengadilan ini, kata pengadilan di sini adalah pakai kata bema, bukan bema. Ya. Jadi itu arena, semacam arena pertandingan, yang menang akan diberikan mahkota atau upah, hadiah, atau kata Alkitab terjemahan lama, apa tuh? Pahala. Mendapatkan pahala, mendapatkan upah, mendapatkan mahkota. Jadi pengadilan Kristus ini adalah untuk orang-orang percaya. Jangan lupa, orang-orang percaya. Ini kita baru bicara dulu bentuknya, nanti prosesnya, dan kemudian kapan itu. Nah, jadi ini pengadilan untuk orang-orang percaya. Bukan pengadilan untuk dihukum, karena dikatakan tadi tidak ada lagi penghukuman. Jadi pengadilan untuk apa? Pengadilan untuk menerima pahala. Pengadilan untuk menerima upah. Jangan lupa ya. Jadi harus bisa bedakan. Pengadilan Kristus adalah pengadilan untuk orang-orang percaya yang akan menerima upah. Oke? Itu perlu, jangan tak salah jelaskan nanti, atau tak salah sharing nanti di Komsel. Karena pendalaman firman Tuhan hari Minggu itu di Komsel. Saya ulangi ya. Pengadilan Kristus bukan pengadilan untuk penghukuman, tapi pengadilan untuk orang-orang percaya menerima upah. Upah apa? Dari segala perbuatannya. Jadi ketika saudara menjadi orang percaya, ketika saudara dan saya mulai menjadi orang percaya, kita kan masih hidup di dunia, tidak langsung mati kayak penjahat kayu salib. Nah, kita masih menjalani hidup kita. Dan hidup kita dikatakan hidup oleh iman. Dan iman itu harus disertai dengan apa? Perbuatan. Nah, perbuatan-perbuatan iman inilah yang akan perbuatan-perbuatan iman inilah yang akan disesuaikan dengan apa upah yang akan diterima oleh saudara dan saya. Itu sebabnya dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Oke, bisa tangkap? Kalau tidak bisa tangkap, saya ulangin nih. Bisa nangkap? Oke, bisa jelaskan? Coba kita mau dengar. Harus bisa, karena ini adalah menyangkut diri kita. Jadi bukan dihukum, tapi untuk menerima upah sesuai perbuatan imannya. Makanya ditetapkan kita orang percaya harus hidup oleh
iman. Harus hidup oleh iman. Dan hidup oleh iman, apa itu? Ketaatan atas firman Tuhan. Dan perbuatan-perbuatan iman ada banyak sekali. Dan kalau kita himpunkan adalah hal-hal yang memuliakan Tuhan. Hal-hal yang kita lakukan bagi Tuhan. Bagi sesama. Perbuatan, kalau bahasa umum perbuatan-perbuatan baik. Oke, nanti kita akan baca ayatnya lebih rinci. Ini dulu. Oke ya. Jadi sudah nangkap, pengadilan Kristus untuk orang-orang percaya bukan untuk dihukum tapi untuk menerima upah. Oke. Nah, sekarang bagaimana proses pengadilan itu di dalam mengadakan untuk dapat menemukan saudara itu menerima upah yang bagaimana. Ya, kita tidak usah dulu persoalkan mahkotanya apa semua. Ya, tetapi sekarang kita dalami dulu ini. Oke. Nah, bukalah 1 Korintus pasal 3. Supaya kita tahu, karena itu adalah kehidupan di dunia ini. 1 Korintus pasal 3. Jadi pengadilan Kristus ini bukan pengadilan untuk masuk surga, masuk neraka, bukan. Karena ini pengadilan untuk orang-orang percaya, juga bukan untuk dihukum, tapi pengadilan untuk menerima upah. Oke, sekarang kita buka 1 Korintus pasal yang ketiga mulai ayat 11. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Kristus Yesus. Ini adalah semua bahasa kiasan, dilanjut dengan bahasa kiasan. Saudara dan saya sebagai orang percaya sudah menerima Kristus. Itu dasar kita. Saudara dan saya sebagai orang percaya, dasarnya adalah Kristus atau sudah lahir baru. Lebih baik di sini ya, supaya bisa panjang. Nah, sudah lahir baru. Di dalam saudara dan saya yang masih hidup tapi sudah lahir baru ini, atau sudah lahir baru tapi masih hidup, sekarang menjalani hidup barunya. Nah, dikatakan dan ditetapkan bahwa di dalam menjalani hidup baru harus apa? Hidup oleh iman. Hidup oleh iman harus dapat dibuktikan dengan apa? Perbuatan iman. Jadi sepanjang perjalanan hidup ini sampai kepada saatnya kita mati, maka dikatakan ini semua penuh dengan perbuatan iman. Artinya perbuatan yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan suruh. Saya tidak usah rinci, itu saja kalimatnya. Nah, bagaimana perbuatan ini kita klasifikasi? Kita baca lanjut ayat 12. Sudah? 2, 3. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Nah, kita pindahkan di sini ya. Ini perbuatan-perbuatannya. Di situ ada, ini saja.
Ini saja perbuatan imannya. Apa pertama? Apa pertama? Kualitas emas. Yang kedua, perak. Yang ketiga, apa? Batu permata. Oke, lanjut. Ada lagi? Oh kasihan, kayu. Oke, tidak apa-apa, kita tulis saja. Kayu, kualitas kayu. Apa lagi? Aduh, rumput kering. Apa lagi? Apa? Rumput kering atau jerami. Rumput kering atau jerami. Ya, artinya kurang lebih. Ya. Kualitas ini dan kualitas ini. Oke? Nah. Oke, lanjut ya. Semua mengantuk. Tidak menarik ini Om, karena ini tentang mati, kita masih hidup, kasihan banyak pergumulan. Semua manusia akan mati. Dan saudara tahu, yang menentukan itu yang sekarang. Yang kita lagi masih sedang hidup. Nah ini dulu ya, jadi kita sudah rinci. Sekarang lanjut ayatnya. Lanjut. Nah, lanjut sama-sama, 2, 3. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan, nah itu nanti sebentar kita pelajari. Hari Tuhan, karena hari Tuhan ini bicara tentang kapan. Nah, tapi ini kita lihat dulu prosesnya. Proses untuk penilaian dia dapat upah apa. Ya. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Lanjut. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Masih ingat modul berapa baptisan api? Oke. Sebenarnya dari situ kita sudah bisa sendiri menangkap kita ini kualitas mana perbuatan iman kita. Karena yang akan uji adalah api. Makanya ada dikatakan firman Tuhan, setia sampai akhir. Barang siapa yang bertekun sampai yang akhir, dia yang akan selamat. Oke, ini baru bicara. Sudah itu, apalagi? Kita lihat sekarang, ini masih proses. Lanjut. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, nah sudah mulai nampak apa itu arti kata api ya. Tahan uji, ia akan mendapat upah. Ini dia. Sudah jelas ya. Apa yang sedang proses yang sedang terjadi bagaimana proses pengadilan Kristus itu. Kalau pekerjaan seseorang yang dibangun tahan uji, ia akan mendapat upah. Nah, bagaimana kalau tidak tahan uji? Lanjut. 2, 3. Tapi jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah ini yang kadang-kala dipakai salah satu doktrin di beberapa gereja Tuhan. Oh ada api penyucian, bukan baru nanti selamat.
Bukan itu. Ini tidak bicara api penyucian. Dan tidak ada dalam doktrin Kristen api penyucian. Ada jambatan yang harus jalan hati-hati sekali. Api di bawah. Nah, tidak ada lagi yang begitu-begitu. Siapa yang percaya selamat, siapa yang tidak percaya binasa. Jadi apa maksudnya? Maksudnya sederhana. Orang itu tetap selamat, hidup yang kekal, tapi tidak dapat upah. Tapi orang Kristen konyol, tidak apa-apa biar kita tidak dapat upah, yang penting kita masuk surga. Masih lama proses kelanjutan, karena kita masih akan bicara tentang kekekalan. Kenapa? Sebab sebelum masuk ke dalam semuanya masuk ke dalam situ, masih kita akan hidup di bumi 1000 tahun lamanya. Kerajaan 1000 tahun, itu nanti topik tersendiri. Jadi bicara kiamat itu masih lama, tapi bicara kedatangan Tuhan sudah dekat. Oke? Nah ini, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Dirinya selamat, masuk surga, tidak dapat. Nah, nanti satu saat kita akan jelaskan upah ini nanti orang hanya menggambarkan mahkota. Nah, orang yang tidak terlalu suka pakai mahkota sudah cuma mahkota. Jangan pengertian mahkota kita cuma kayak pengertian itu kayak anak sekolah minggu dikasih pakai ini Natal ada gambar-gambar mahkota macam-macam. Ya, sebenarnya ada banyak hal yang lebih kita harus pahami. Nah, oke, kita lanjut. Nah, tidak dapat upah. Bukalah peneguhan ayat di dalam Wahyu 14 ayat 13. Supaya kita semakin memahami tentang pengadilan Kristus. Dan kita semua akan menghadap. Sudah? Wahyu 14 ayat 13. 2, 3. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan apa? Perbuatan-perbuatan iman. Menyertai mereka. Kapan menyertainya? Di tahta pengadilan Kristus. Nah, renungkanlah sekarang. Apakah sebagai orang percaya dalam menjalani hidup kita di dunia, sejauh mana ketekunan, kesetiaan kita di dalam melakukan perbuatan-perbuatan iman? Apakah kualitas emas, perak, batu permata, atau kayu jerami, daun kering, rumput kering, terbakar habis rugi? Kalau saya mau, mungkin saya akan lebih baik saya akan kasih contoh yang lebih konkret. Karena kalau dikatakan perbuatan-perbuatan iman itu kan terlalu luas, terlalu ini. Saya kasih contoh saja. Setelah kita sekian lama jadi orang percaya, maka kita rindu berbuat sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan, dan kita pun melayani. Entah di bidang apa saja. Di dalam kita melayani Tuhan, dalam bidang apa saja yang Tuhan percayakan, apakah kita lakukan dari hati yang mengasihi Tuhan? Maka itu akan berkualitas emas, perak, dan batu permata. Ataukah itu seperti satu beban yang menekan diri kita, dan kita lakukan dengan apa adanya dan sesuka kita. Tidak ada ketekunan, kesetiaan, kedisiplinan
dan lain sebagainya yang perlu. Karena sebenarnya setiap kita menerima apa yang harus kita kerjakan, itu menghasilkan upah. Segala perbuatannya menyertai mereka. Dan dinilai pada saat pengadilan Kristus. Kalau orang memahami ini, dia akan berlomba-lomba datang kepada gembalanya. Kali ini kalau saya pakai bahasa oikumene dari berbagai gereja yang hadir, saya arahkan akan berlomba-lomba datang kepada gembalanya. Pak Gembala, apa yang bisa saya lakukan? Saya mau melayani, apa yang saya bisa lakukan? Kenapa? Karena setiap bentuk pelayanan itu mencetak upah. Bagaimana mungkin orang yang sudah melayani justru kendor? Itu memang semua manusia akan menghadapi itu. Setiap pelayan Tuhan juga, hamba Tuhan pun juga sampai kepada titik mau gulung tikar angkat kopor. Dan setiap hamba Tuhan akan mengalami itu. Untuk mereka menyadari bahwa bukan dengan kekuatan sendiri, kekuatanmu cuma sampai angkat kopor. Sehingga harus lebih menyerah kepada Tuhan. Tapi kalau kita sudah menerima satu pelayanan dan kita tidak bisa jaga, kita tidak bisa serius, kita tidak bisa cakap, kita tidak bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan, yang wah, yang bagaimana semualah yang terbaik, itu kita akan kehilangan upah. Jangan lupa ya, nanti satu saat saya akan jelaskan. Upah ini akan ada hubungannya dengan posisi apa saudara nanti dalam kerajaan 1000 tahun. Karena 1000 tahun itu di bumi. Belum kiamat itu, sesudah 1000 tahun baru kiamat, langit dan bumi lenyap. Nah ini, renungkan saudara, tetaplah tekun, tetaplah setia. Tuhan menetapkan langkah, ada pujian kan, langkah orang. Apabila ia jatuh tidak akan tergeletak. Nah kita kan tidak jatuh, tapi kenapa so tergeletak? So angkat bendera putih, saya so tidak bisa, saya so tidak bisa, saya so tidak mau. Lebih baik kita merasa tidak mampu daripada kita tunjuk jago kita mampu, padahal tidak. Karena ketika kita tidak mampu, disitulah kekuatan Tuhan kita andalkan. Ini perlu, rahasia ini perlu kita tahu. Menerima upah. Sayang nyanyian tempo dulu mulai hilang ya. Masih ada lagi nyanyian tempo dulu tentang upah. Upahmu besar di surga, mahkota yang tak layu. Kalau kau tetap setia. Ya, terlalu tinggi ya. Upahmu besar di surga, mahkota yang tak layu. Kalau kau tinggal setia sampai di ujung jalanmu. Lenyap ini lagu. Tapi inilah saatnya mesti kita ingat lagi. Mengapa upah? Mengapa satu pelayanan yang merupakan tempat atau sesuatu yang Tuhan berikan jalan untuk kita mendapatkan ujungnya adalah upah. Kok kita bisa hanya bergereja saja kebaktian, tidak mau terlibat apa-apa, jangan terlalu rohani. Nanti kalau terlalu mendalam di dalam gereja, nanti kamu kecewa. Ya memang. Saya selalu katakan kepada setiap orang yang setia, yang sungguh-sungguh bersiaplah untuk kecewa. Karena kalau kamu tidak sungguh-sungguh, kamu tidak akan kecewa. Karena kamu tidak mau pusing dengan segala macam. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh, kamu akan melihat ini, dan kamu kecewa. Dan maksudnya apa? Siaplah kecewa. Supaya kamu tidak kecewa. Tidak menjadi batu sandungan, tidak juga menjadi korban batu sandungan. Kenapa kita mesti kecewa? Karena sedangkan Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Oleh karena itu dalam kitab Wahyu ada dikatakan, peganglah apa yang ada padamu supaya jangan orang lain mengambil mahkotamu. Saya tidak usah bacakan ini ayat. Jadi kalau sudah ada pelayanan yang Tuhan berikan pada saudara, itu lakukan dengan baik.
Bukan untuk satu maksud tujuan tertentu, entah itu kepujian, entah itu apa dan lain sebagainya. Kenapa saya harus sampaikan seperti ini? Karena hamba-hamba Tuhan juga ada yang kepujian, ada yang untuk satu reputasi saja, untuk dirinya terkenal. Nah, kita buang kamu situ, kita kuburkan yang seperti itu. Tapi kita tahu bahwa pelayanan itulah yang menghasilkan ujungnya adalah upah. Saya menantang saudara yang belum melayani dan belum berbuat apa-apa, ataupun juga yang hanya yang penting kebaktian saja, tidak usah nih. Saya tantang saudara. Saudara mau dapat apa? Apakah saudara akan berkata, oh tidak usah kita tidak upah apa-apa, tidak ada usaha, yang penting kita masuk surga. Tunggu dulu, sebelum masuk surga masih ada kerajaan 1000 tahun. Dan upah saudara yang saudara terima itu akan menentukan saudara jadi apa di 1000 tahun damai. Jangan lupa di 1000 tahun damai, sesudah 1000 tahun damai, iblis dilepas. Kenapa dikatakan 1000 tahun damai? Karena iblis dibelenggu selama 1000 tahun di dalam tempat yang terdalam. Dan tidak ada kejahatan di dunia ini. Makanya dikatakan 1000 tahun damai. Cuma tidak tahu siapa yang jadi gubernur di Sulteng, siapa yang jadi presiden di Indonesia, kita belum tahu. Tapi itu di bumi. Nah, mari kita renungkan saudara, ya. Nah, jadi pengadilan Kristus itu untuk mendapat upah. Untuk kita mendapat upah sesuai dengan kualitas kita. Ya. Oke. Kapan? Nah, ini. Kapan kursi pengadilan Kristus itu? Nah, kita baca ayat firman Tuhan. Nah, sebelum baca boleh. Dalam 1 Tesalonika pasal 4. Kapan itu terjadi? Ayat 13 mulai dulu. Mulai ayat 13. Mulai ayat 13, 2, 3. Selanjutnya kami Ya, 14, 2, 3. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Baik, sekarang lanjut. Ya, 2, 3. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ya, lanjut. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu pemburu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Oke. Ya. Jadi pada saat sudah sampai ayat berapa tadi? Ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Oke. Ini orang-orang mati di dalam Kristus. Mungkin sudah berkata, loh, orang mati dalam Kristus kan sudah di Firdaus. Kita bicara ini tubuh kebangkitan, jadi tubuhnya di mana? Jadi kubur tuh. Ya. Jadi Tuhan Yesus sendiri akan turun dari surga. Dan kemudian
Yesus datang di angkasa. Nanti di sini kita ketemu lagi lagu lama yang sudah tidak dinyanyikan, dan seharusnya kita mulai lagi memahami ini. Ya, dikatakan orang-orang mati di dalam Kristus pada waktu sangkakala Allah berbunyi akan bangkit. Tuhan Yesus sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus lebih dahulu bangkit. Tapi di dunia ini ada juga orang yang masih, orang-orang percaya. Kita bahas orang percaya karena kita bicara soal pengadilan Kristus. Ada yang masih hidup. Bagaimana dengan yang masih hidup? Karena ada dua peristiwa hebat. Lanjut. Nah, 2, 3. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan bersama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Orang mati bangkit. Lebih dulu diangkat dan ketemu Tuhan di angkasa. Berikut, orang-orang percaya yang masih hidup pada saat itu juga tubuhnya diubahkan yang disebut sebagai tubuh kemuliaan. Itu diangkat. Itu yang sering dikatakan rapture atau keangkatan gereja. Ya. Jadi saya yakin saudara tidak sulit di 1 Tesalonika 4 ini, karena setiap ada kedukaan kalau di pemakaman selalu ini yang dibacakan. Itu sebabnya ada nyanyian tempo dulu. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu kau sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah terdengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Luar biasa kan nyanyian tempo dulu, justru nyanyian akhir zaman. Nah kita lah miring sana miring sini dia punya lagu. Kadang-kala bingung kita orang nak ngerti. Ya, oke. Nah ini. Kita dibawa ke sana. Untuk apa? Untuk menerima upah yang sesuai dengan perbuatan iman. Bukan untuk diadili masuk surga atau neraka, tidak ada. Kita sudah diselamatkan, so pasti surga. Tapi inilah pengadilan Kristus. Supaya kita paham akan hal tersebut dan akan membawa kita semakin tekun, tetap setia, apapun yang kita hadapi. Ujian-ujian itu untuk membawa kita memiliki yang berkualitas. Bagaimana perbuatan yang berkualitas mulia? Sederhana, saya tidak usah bacakan ayatnya karena kita sudah tahu. Lakukanlah segala sesuatu dengan kasih. Di 1 Yohanes juga mengingatkan kepada kita, inilah kasih kepada Allah, yaitu melakukan perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya tidak berat, karena kita mengasihi Tuhan.
Apalagi yang kita sudah ketahui, segala sesuatu yang kita perbuat harus berdasarkan iman. Jadi iman, tuntunan firman, apa kata firman, itu yang kita lakukan. Nah, ini upah yang akan kita terima. Nah, sekarang kita usia berapa? Masih adakah kesempatan kita melayani Tuhan? Saya kadangkala sangat sedih juga ketika ketemu anak-anak muda. Ayo. Sudah bingung dengan ini, itu. Cari tahu panggilanmu. Siapa tahu Tuhan panggil kamu menjadi hamba Tuhan. Oh, dijauhkan Tuhan kiranya. Aduh. Saudara. Dengan usia kita yang sekian, tidak banyak waktu. Atau waktu yang singkat. Sudah tidak banyak yang kita bisa perbuat. Karena sekalipun kita mau berbuat, ketika usia kita sudah lanjut, tenaga sudah kurang, pikiran sudah mulai tumpul-tumpul, membahas ini, mestinya bisa membahas sampai Z, kita cuma mampu membahasnya sampai di C. Bayangkan baru 3 langkah sudah kancing. Saya bersyukur menyerahkan hidup sepenuhnya melayani Tuhan, jadi hamba Tuhan dari sejak usia 18 tahun. Begitu selesai sekolah, saya serahkan diri. Banyak orang merasa, aduh tidak usah, nanti saja. Nanti sungguh-sungguh sama Tuhan itu nanti saja. Ya saudara, semakin banyak waktu, semakin cepat kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bahkan melayani Tuhan, maka semakin banyak kita mencetak ataupun kita dapat menghasilkan banyak upah. Banyak upah. Oleh karena itu, mungkin perlu kita ketahui ayat yang perlu kita baca ini sepertinya. Ya. Oke, saya lihat dulu di sini. Matius 6. Ini yang digumuli manusia di dunia. Sampai semuanya, bukan kita harus banting tulang semua, tapi kita juga harus banting tulang untuk kepentingannya Tuhan di bumi. Karena kepentingannya Tuhan itu di bumi, bukan di sorga. Dan kepentingannya Tuhan di bumi, dia memakai kita, anak-anaknya. Dan selagi kita masih remaja, masih muda, masih itu saat yang paling fresh, yang paling ini untuk kita melakukan banyak hal untuk Tuhan karena masih panjang. Oke, kita baca tadi Matius pasal 6 ayat 19. Ya, kita baca. 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Lanjut. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ternyata yang kita pahami selalu kalimat mengatakan, lah harta tidak bisa dibawa mati. Ternyata bisa ya. Bagaimana dengan ini ayat? Semua kita tanpa terkecuali pasti ayat yang 19 itu. Tapi ada ayat, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Nah, itulah upah. Upah dari apa yang kita lakukan selama kita hidup bagi kepentingannya Tuhan. Itulah upah. Makanya dikatakan, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Ini ayat seringkali kurang dikumandangkan. Saudara tahu kenapa saudara sepupu kita itu begitu banyak dibangun? Kenapa?
Karena itu doktrin. Siapa membangun tempat ibadah, dia dapat rumah. Iya. Tapi kita tidak punya doktrin seperti itu kan. Tapi kita lihat inilah dia kebenarannya. Kita bisa mengumpulkan harta di sorga. Nanti saudara salah tangkap lagi kiasan ini. Ini kalimat kiasan itu. Jadi kita masih ada kaya, ada miskin di sorga. Tidak usah sampai jauh begitu. Ada kaya, ada miskin di sorga. Yang jelas itu upah. Upah yang akan kita peroleh. Ya. Jadi kalau saudara mendengarkan kesaksian, Tuhan membawa saya melihat sorga, Tuhan membawa saya melihat neraka, sesuaikan dengan Alkitab. Apakah yang dia lihat itu sesuai dengan Alkitab? Kalau tidak sesuai dengan Alkitab, ya sudah, tidak usah hakimi orang itu ya, tidak usah dipusingkan, tidak usah diikuti. Sangat jelas. Jadi apa yang kita perbuat yang berkualitas dengan kasih, dengan iman, tercatat. Terlebih dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58, jerih lelahmu tidak sia-sia. Dan memang kesetiaan itu saudara lelah. Kesetiaan itu butuh jerih payah. Untuk bisa sampai kepada akhirnya. Tapi inilah yang firman Allah katakan, kita semua orang percaya akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk menerima upah. Jika kita berlelah untuk kepentingan di dunia yang fana, yang sebentar akan ada ngengat, ada karat, dan sebentar akan lenyap. Mengapa kita tidak mau berlelah-lelah untuk yang kekal, yang ada di sorga, yang akan kita ke sana, menuju ke sana, karena tetap umur tertentu kita akan tinggalkan dunia ini. Baik, sampai di sini, nanti minggu depan kita belajar pengadilan tahta putih. Ya, mari sama-sama kita berdiri. Jika mati pergi mana, surga atau neraka? Surga tempat senang kekal, neraka sengsara. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah belajar daripada firman. Sehingga tidak ada yang rahasia untuk akhirat. Semua sangat jelas, firman-Mu sudah mengatakan dan menetapkan. Terima kasih Tuhan. Karena kami adalah orang-orang percaya. Kami adalah anak-anak-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah yang tercurah di atas kayu salib. Tidak ada lagi penghukuman bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tidak ada lagi penghukuman dan tidak ada lagi kebinasaan, tetapi kami menghadap tahta Kristus untuk menerima upah dari apa yang sudah kami lakukan bagi kepentingan Tuhan di dunia ini. Terima kasih, kami mengucap syukur, meteraikan di dalam hati dan kehidupan kami, dan kami boleh semakin tekun, semakin giat, semakin sungguh-sungguh, dan semakin setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpuji nama-Mu. Kami bersyukur. Dan kami berdoa saat ini untuk bangsa, negara, pemerintah kami. Kiranya Tuhan memberkati dan menjelang daripada pemilu ini. Tuhan tolong pasukan malaikat-Mu berjaga-jaga keliling negeri ini dan berlapis-lapis di atas wilayah negeri kami. Keamanan, ketenteraman, sehingga semuanya berlangsung dengan aman. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang menetapkan apa yang terbaik bagi pemimpin negeri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berkati seluruh jemaat-Mu, baik pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka, semuanya diberkati Tuhan dan dibuat berhasil. Terima kasih kami boleh beribadah di tempat ini, Engkau memberkati. Demikian pun juga Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah mengambil bahagian di dalam pembangunan ataupun penyelesaian gedung gereja
yang akan kami tempati pada Natal ini. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kami berharap saudara dapat diberkati dalam ibadah hari ini. Selamat hari Minggu dan selamat melanjutkan aktivitas saudara. Dan akhir kata pesan Tuhan untuk 2023, berharap untuk yang terbaik dan bersiap untuk yang terburuk. Tuhan Yesus Kristus memberkati.